Halo mahasiswaku semuanya, kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, operasi baris elementer atau OBE diterapkan pada matrik augmented sehingga menghasilkan matrik echelon baris reduksi. Di sini contohnya jika ada sebuah matrik SPL, kita lakukan OBE. Nah, yang dikatakan dengan matrik echelon baris reduksi itu di atas satu utama adalah 0 ya. Jadi di atas satu utama dia bernilai 0. Nah, sedangkan pada eliminasi Gauss dengan hasil matrik echelon baris itu di bawah satu utama 0. Nah, tidak diperlukan lagi substitusi secara mundur atau backward substitution untuk memperoleh nilai-nilai variabel. Nilai variabel langsung diperoleh dari matrik augmented akhir. Metode Lemaitre-Jordan ini terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase maju atau forward phase, yaitu eliminasi Gauss ya untuk fase maju, sedangkan fase mundur itu backward, itu eliminasi Gauss-Jordan, yang mana matrik echelon baris reduksi. Contoh yang pertama, fase maju atau eliminasi Gauss menghasilkan nilai-nilai 0 di bawah satu utama. Contohnya di sini ada sudah matrik augmented dieliminasi dengan OBE, operasi baris elementer. Nah, hasil di bawah satu utama ini nilainya 0. Jadi memenuhi kaidah eliminasi Gauss atau matrik echelon baris ya, dengan fase maju. Sedangkan fase mundur menghasilkan nilai-nilai 0 di atas satu utama. Nah, untuk Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan ini di atas satu utama bernilai 0 ya. Maka dinamakan fase mundur. Itu hasilnya adalah matrik echelon baris reduksi. Nah, dari matrik augmented terakhir diperoleh X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Nah, selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada sebuah bentuk SPL berikut. Kita selesaikan. Kita rubah dulu terhadap matrik augmented. Nah, sudah kita rubah ke dalam matrik augmented. Nah, perhatikan karena di sini matriknya 4 kali 5. Nah, di kolom pertama baris pertama ini sudah bernilai 1, maka kita rubah di bawah satu utama ini kita rubah menjadi 0. Jadi nilai 2 min 1, 3 kita rubah jadi 0 sekaligus karena sudah di atasnya bernilai 1 utama. Jadi 2 kurangi 2, min 1 plus 1, dan 3 kurangi 3. Nah, gitu ya cara membuat OBE. Lalu kita rubah row kedua dikurangi 2 kali row pertama. Jadi row kedua ini semuanya dioperasikan untuk dikurangi 2 kali row pertama. Ya, berarti row kedua 2 dikurangi 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Berarti 2 kurangi 2, 0. Nah, dan hasilnya di bawah satu utama ini 0 semua. Ya. Nah, lalu kita akan membuat satu utama. Nah, nilai 3 di kolom kedua, di baris kedua, ini nilai 3 kita buat satu utama. Berarti dibagi 3. Berarti row kedua di sini dibagi 3. Hasilnya satu utama. Nah, satu utama, di bawah satu utama kita akan buat 0 semua ya. Nah, di bawah 1. Berarti di sini baris ketiga 1, baris keempat 3 ini kita akan buat 0. Berarti row ketiga dikurangi row kedua, hasilnya 0. Row keempat dikurangi 3 kali row kedua, hasilnya 0. Nah, di sini. Jadi di bawah satu utama 0 semua. Nah, jika baris ketiga dan baris keempat hasilnya 0 semua, maka langsung kita cari di atas satu utama. Di atas satu utama di sini kan
masih ada min 1. Nah, kita rubah min 1, berarti min 1 plus 1. Hasilnya 0 ya. Nah, maka di sini sudah masuk dalam kaidah matriks epsilon baris tereduksi dengan adanya dua persamaan ya. Persamaan diperoleh yaitu X1 dan X2. Yaitu X1 min X4 sama dengan min 1, X2 min 2X3 sama dengan 0. Nah, dari matriks augmented terakhir terbentuk matriks epsilon baris tereduksi. Nah, kita tulis persamaannya tadi. Nah, dari persamaan kedua diperoleh X2 sama dengan 2X3. Ya, tinggal dibalik. Dari persamaan pertama diperoleh X1 sama dengan X4 min 1. Nah, kita misalkan X3, karena yang tidak ada di sini, karena sini barisnya ada 4 ya. Jadi yang diketahui persamaannya hanya X1, X2, berarti yang kita misalkan X3 sama X4. X3 sama dengan R dan X4 sama dengan S. Maka perlu solusi SPL tersebut adalah X1 sama dengan S min 1, kita tulis lagi. X2 sama dengan 2R, X3 sama dengan R, X4 sama dengan S. Yang dalam hal ini adalah RS elemen sembarang bilangan real. Nah, contoh kedua, selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita rubah ke dalam bentuk matriks augmented, nilai yang kosong kita nolkan, maka di kolom pertama baris pertama nilainya 0, kita pindah ke baris kedua. Switch ya, jadi baris pertama pindah ke baris kedua. Nah, baris kedua sudah 0, sudah pindah, berarti tinggal di kolom pertama baris pertama nilainya 2, kita buat satu utama, berarti bagi 2. Berarti row pertama dibagi 2 semua. Nah, jadi satu utama di sini. Selanjutnya row ketiga nilainya 2 ini kita buat jadi 0 ya. Berarti row ketiga dikurangi 2. Nah, hasilnya 0 ya. Dalam OBE-nya row ketiga dikurangi 2 kali row pertama. Karena row pertama di sini ada satu utama ya. 2 kali 1 2. Tinggal dikurangi hasilnya 0. Nah, lalu di kolom ketiga baris kedua di sini ada min 2. Nah, jika min 2 di sini kasusnya di atasnya min 2 ada min 5, untuk membuat satu utama itu dibagi saja. Jika ada satu utama di atasnya min 2, tinggal dikalikan konstanta saja. Berarti nilainya satu utama itu untuk menjadi satu utama ya. Dibagi min 2 hasilnya satu utama ya. Nah, lalu di bawah satu utama ada 5. Kita buat di bawah satu utama 0, berarti dikurangi 5. Nah, jika ada satu utama di atas 5, di atas 5 ada satu utama, maka 5 kali 1 aja. Lalu dikurangi 5. Hasilnya 0. Ini ya. Nah, lalu row ketiga ini kita bagi setengah, karena kita akan buat jadi satu utama. Nah, ini hasilnya satu utama. Nah, lalu row pertama yang bernilai 6 dan row kedua yang bernilai 7/2 kita akan buat 0 ya, di atas satu utama. Jadi dikurangi 6 dan dikurangi 7/2. Hasilnya di atas satu utama 0. Nah, lalu min 5 kita buat satu utama, karena di atas satu utama ini kita buat 0. Jadi OBE-nya adalah row pertama plus 5 kali row kedua. Row pertama itu min 5. Jadi bukan hanya min 5 saja, seluruh row pertama. Cuman saya di sini menghitungnya biar lebih mudahnya. Nanti kalian bisa hitung per masing-masing. Nah, cuman secara logika ini row pertama min 5 plus 5 kali row kedua, 5 kali 1 5. Jadi hasilnya 0 ya. Nah, maka di sini disebut matriks epsilon baris tereduksi memenuhi kaidah, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari matriks augmented yang terakhir diperoleh persamaan. Nah, ini ada 3 persamaan. X1, X3, dan X5. X1 plus 2X2 plus 3X4 sama dengan 7, X3 sama dengan 1, X5 sama dengan 2. Nah, kita misalkan yang tidak ada di sini, yaitu X2 dan X4.
X2 sama dengan S, dan X4 sama dengan T. Maka solusi SPL adalah X1 sama dengan 7 min 2S, min 3T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan T, X5 sama dengan 2. S dan T elemen sembarang bilangan real. Nah, sistem persamaan linear homogen. Nah, kita akan mengenal bentuk homogen dari sistem persamaan linear. Nah, yang dikatakan sistem persamaan linear homogen itu ruas kanan, yaitu matriks vektor B ini, dia bernilai 0. Semuanya bernilai 0 ya. Maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai Xn sama dengan 0. Selalu menjadi solusi SPL homogen. Jika ini merupakan satu-satunya solusi, solusi 0 ini disebut solusi trivial ya. Maka dia hanya mempunyai nilai 0. Nah, jika ada solusi lain selain bukan 0 antara X1 sampai Xn, maka solusi tersebut dinamakan solusi non-trivial jika ada solusi lain selain 0. Nah, contohnya, selesaikan SPL homogen berikut dengan matriks augmented dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada SPL homogen, kita rubah yang sudah dengan matriks augmented, kita akan selesaikan tetap ya, sama ya, menggunakan OBE ya, dengan eliminasi maju dan mundur. Nah, di kolom pertama baris pertama nilai 0, berarti jika ada 0 kita pindah ya baris pertama menjadi baris kedua. Nah, baris kedua pindah ke baris pertama ada nilai 1 utama, jadi kita tinggal merubah baris ketiga dan baris keempat. Jadi 2 min 2 kita rubah menjadi 0. Caranya adalah dikurangi 2, min 2 plus 2 ya. Berarti row ketiga dikurangi 2 kali row pertama, row 4 plus 2 kali row pertama. Nah, kolom pertama ini di bawah 1 utama sudah 0 semua. Sekarang kita rubah untuk nilai 2 ini menjadi 1 utama. Berarti dibagi ya, 2 dibagi 2, 1. Berarti row 2 dibagi 2. Jadi row 2 ini semua dibagi 2. Nah, ini hasilnya menjadi 1 utama. Sekarang di bawah di 1 utama ini di bawahnya kita buat 0 semua, 3 dan 1. Berarti 3 dikurangi 3 dan 1 kurangi 1. 3 kurangi 3 berarti row ketiga dikurangi 3 kali row kedua, karena row kedua ini di atasnya 1. Sedangkan yang di bawah 3 nilai 1 ini row 4 dikurangi row 2. Row 2 ini 1. Jadi 1 kurangi 1. Nah, hasilnya di bawah 1 utama ini 0 semua. Di kolom ketiga di bawah 1 utama juga 0 semua karena operasi OBE ini juga. Nah, lalu di atas ini apa? 2. Di atas 1 utama di baris ketiga kita akan membuat 0, dan di bawah 1 utama ini membuat 0, berarti min 10, 2, dan 3. Langsung ya, karena di kolom keempat ini sudah ada 1 utama, jadi mudah ya kita buat menjadi 0. Contohnya 2 ini jika dibuat dari 0 jadi 2 kurangi 2. Min 10 berarti min 10 plus 10, min 3 plus 3. Nah, karena ada harus konstanta, berarti dikali 1. Nah, satunya ada di mana? Ada di baris ketiga. Ini 1 utama. Itu ya, berarti row pertama plus 3 kali row ketiga. Ini row kedua min 2 kali row ketiga. Row keempat plus 10 kali row ketiga. Nah, hasilnya di atas 1 utama itu 0, di bawah 1 utama 0. Nah, maka sudah didapat dalam matriks augmented yang terakhir, echelon baris tereduksi diperoleh persamaan berikut. X1 min X3 sama dengan 0, maka X1 sama dengan X3. X2 plus X3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min X3, dan X4 sama dengan 0. Nah, kita misalkan X3 sama dengan T. Ya, karena yang tidak ada di sini adalah X3, yang ada kan di sini X1, X2, dan X4. Maka
Maka kita misalkan X3 sama dengan T. Maka solusi SPL adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan min T, X3 sama dengan T, X4 sama dengan 0. Dengan T elemen sembarang bilangan D. Nah, perhatikan bahwa untuk T sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Namun ini bukan satu-satunya solusi. Untuk T selain 0 terdapat banyak kemungkinan solusi SPL. Sehingga dikatakan SPL homogen ini memiliki solusi non-trivial. Nah, yang dimaksud solusi non-trivial berarti nilai T di sini dia tidak hanya bisa dibuat nilai 0, berarti hanya dibuat nilai 0 saja, tapi bisa diisi dengan nilai konstanta yang lain. Nah, di dalam sebuah SPL sembarang AX sama dengan D, sebuah SPL disebut konsisten jika ia mempunyai paling sedikit satu solusi, baik solusi tunggal atau solusi banyak. Nah, sebaliknya, sebuah SPL disebut inkonsisten jika ia tidak memiliki solusi. Nah, SPL homogen AX sama dengan 0 selalu konsisten karena ia memiliki sedikitnya mengandung solusi trivial. Berarti memiliki solusi 0 ya, 0 semua. Jadi di dalam SPL homogen berlaku salah satu sifat berikut. Yang pertama, SPL homogen memiliki solusi trivial, dan kedua, SPL homogen memiliki tak berhingga solusi atau solusi non trivial ya. Nah, menghitung matrik balikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Misalkan matrik A adalah matrik persegi berukuran n kali n atau balikan atau inverse. Matrik A adalah A-1 notasinya ya. Demikian sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan indeks itu sendiri. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menghitung matrik balikan. Untuk matrik A yang berukuran persegi n kali n, matrik balikannya yaitu A inverse dicari dengan cara berikut. Matrik A separate index, maka dilakukan Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan, index separate A inverse. Yang dalam hal ini indeks adalah matrik identitas berukuran persegi atau n kali n. Nah, metode eliminasi Jordan diterapkan secara simultan untuk matrik A maupun indeks. Nah, contohnya tentukan balikan dari matrik A berikut. Nah, 3 kali 3 ya. Lalu kita selesaikan di sini sesuai kaidah yang di atas tadi. Matrik A separate index ya, matrik indeks dengan matrik persegi yang sama ya. Maka tetap kita lakukan operasi OBE dengan merubah matrik A ini nanti akan berubah menjadi indeks hasilnya atau inverse ya. Nah, yang di bawah satu utama kita akan ubah menjadi 0, berarti row kedua dikurangi 2 kali row pertama. Nah, sedangkan yang row ketiga dikurangi row pertama. Karena di sini sudah ada satu utama ya, tinggal dikalikan row pertama. Nah, di bawah satu utama sudah ada 0 semua, lalu di bawah satu utama ada min 2 kita buat 0. Jadi row 3 min 2 ini plus 2 kali row 2. Jadi hasilnya 0. Ya. Nah, yang saya katakan tadi itu dioperasikan semua ya, row 3 semuanya plus 2 kali row kedua semuanya ya. Nah, lalu min 1 di sini kita akan rubah, berarti dibagi min 1 hasilnya satu utama. Ya. Nah, lalu sini sudah terbentuk fase maju ya, atau eliminasi Gauss. Sudah terbentuk di bawah satu utama 0 sudah. Lalu kita rubah di atas satu utama 0. Berarti sini ada 2. Berarti row pertama dikurangi 2 kali row kedua. Jadi 1. 2 kali 2 min 2. Hasilnya 0. Nah, lalu 9 dan min 3 kita rubah. Row pertama dikurangi 9 kali row 3. Dan row kedua min 3, row kedua plus 3 kali row 3. Nah, hasilnya 0 semua, maka dari itu didapat hasil indeks separate A inverse. Jadi balikan matrik A adalah A inverse dengan hasilnya 3 kali 3 seperti ini. Nah, bila kita cek, kita periksa bahwa A, matrik A kali A inverse itu hasilnya matrik indeks, kembali ke matrik indeks ya.
Nah, tentukan balikan dari matrik A berikut. Nah, dari matrik A ini 3 kali 3 kita buat circulate index. Nah, lalu kita rubah dengan fase maju dengan di bawah satu utama 0, row kedua dikurangi 2 kali row pertama dan row ketiga plus row pertama. Mendapat hasil kolom pertama ini bawah satu utama 0 semua, lalu min 8 kita bagi, row kedua dibagi min 8. Nah, dibuat satu utama jadi 1. Di satu utama ada 8, kita buat 0 ya. Berarti row ketiga ini seluruhnya dikurangi 8 kali row kedua. Hasilnya 0. Terhadap operasi OBE ini, baris ketiga itu nilainya 0 semua. Bernilai 0 semua. Nah, karena ada baris yang bernilai 0, maka A tidak dapat memiliki inverse. Jadi, matrik A tidak memiliki inverse. Nah, jika A tidak memiliki inverse, maka dikatakan matrik singular. Nah, pada SPL AX sama dengan B, jika A tidak mempunyai balikan, maka AX sama dengan B tidak memiliki solusi yang tunggal atau unik ya. Namun, jika A mempunyai balikan, maka SPL AX sama dengan B memiliki solusi unik. Pada SPL homogen, AX sama dengan 0, SPL hanya memiliki solusi trivial jika A memiliki inverse. Jika matrik A tidak memiliki inverse, maka SPL memiliki solusi non-trivial. Nah, contoh ke-6. Nah, SPL homogen berikut memiliki solusi trivial, artinya solusinya hanyalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0 ya. Nah, dengan matrik SPL di atas sudah dihitung pada contoh keempat memiliki inverse, yaitu matrik A yang memiliki inverse matrik A. Nah, demikian. Nah, tetapi SPL homogen berikut memiliki solusi non-trivial, artinya ada solusi lain selain X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, ini contohnya pada contoh 5 yang tidak mempunyai inverse. Nah, penyelesaian SPL dengan menggunakan matrik inverse atau balikan. Nah, tinjau SPL AX sama dengan B, kalikan kedua ruas bersamaan dengan A inverse. Maka A inverse dikali matrik A X sama dengan A inverse kali B. Indeks kali X sama dengan A inverse kali B. Karena A inverse kali A itu sama dengan indeks ya. Kita sudah buktikan ya sebelumnya. Lalu X sama dengan A inverse kali B karena indeks kali X sama dengan X. Nah, jadi solusi SPL AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B. B itu matrik vektor ya, yang ada di ruas paling kanan. Nah, selesaikan SPL berikut, lalu kita rubah ke dalam matrik augmented, yaitu di sini 3 kali 3. Nah, sudah dihitung balikannya pada contoh keempat, yaitu dengan mendapatkan hasil A inverse berikut. Maka, jika kita rubah ke dalam rumus yang tadi, X sama dengan A inverse kali B, maka ini matrik A inverse, lalu matrik B vektornya adalah 5, 3, dan 1. Nah, lalu pada soal ini 5, 3, dan 1 ini ya, yaitu hasilnya 1, min 1, dan 2. Nah, metode penyelesaian SPL dengan menggunakan matrik balikan sangat berguna untuk menyelesaikan sejumlah SPL AX sama dengan B dengan matrik A yang sama tetapi dengan matrik B vektor yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh ini. Ada 3 contoh dengan matrik yang sama tapi dengan matrik vektor B yang berbeda-beda. Nah, 3 buah SPL di atas memiliki matrik A yang sama namun B yang berbeda-beda. Cukup sekali mencari A inverse, maka solusi setiap SPL dapat dihitung dengan cara mengalihkan A inverse dengan setiap matrik B vektornya, yaitu dengan A dengan X sama dengan A inverse kali B. Nah, ini bisa latihan, bisa kalian coba di rumah. Selesaikan SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terima kasih.